Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami, saya Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, kali ini telah hadir di tengah-tengah studi episode 2 narasumber kita. Yang pertama adalah Direktur Link Indonesia, Bapak Herman Sijaya. Assalamualaikum, Pak Direktur. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Tahun baru dan tahun berkah. Tahun berkah. Amin, amin. Amin. Dan kembali lagi kami mengundang Bapak Direktur Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Kertanegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Pak Direktur. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini kami akan membedah kinerja dan peluang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil 3, yaitu meliputi Goa Takalar. Di sini kita akan membedah 9 nama perwakilan dari Dapil 3. Dari Golkar ada Bapak Fahrudin Rangga, dari PAN Bapak Usman Nonta, dari Perindo Bapak Ansar Seinal Bate, dari Gerindra Bapak Darmawan Muing, dari PKB Hengki Yasin, dari Nasdem Kapten Haryadi, dari sampai di Risma Yanti Anwar, apa lagi dia? P3. Ibu Risma Yanti Anwar ini P3, Haja Meti Rahim PKS, dan Rismawati Kadir Nyampa tentu Partai Demokrat. Sahabat dan sobat IPISO, saya mulai dari Pak Herman Sijaya dulu, Direktur Herman Sijaya, Direktur Link Indonesia. Seperti apa kita melihat kinerja 9 perwakilan Dapil 3 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam membantu Provinsi Sulawesi Selatan dan tentu dalam memperhatikan dapilnya Goa Takalar. Silakan, Direktur. Oke, terima kasih Kak Kadir atas waktu. Saya mau menyapa dulu pemirsa IPISO, sahabat dan sobat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau menerangkan beberapa soal-soal terkait dengan kinerja Dapil 3 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Goa dan Takalar. Dari Dapil 3 ini, Kak Kadir, semua adalah legislator petarung. Karena kenapa? Hampir semua dari 9 anggota DPR ini dari Goa Takalar semua aktif. Tapi tidak menonton bahwa dari 9 anggota DPR ini levelnya sama dalam setiap pergerakan, baik dari kegiatan-kegiatan program untuk membantu pemerintah Provinsi Sulsel, tapi tentu ada yang lebih menonton dengan kondisi ada jangkauan-jangkauan yang ingin dia lompati nantinya. Salah satu contoh, saya mau membahasakan dulu anggota DPR dari fraksi Gerindra. Darmawan Samuing. Bang Darmawan Samuing ini kalau kita lihat di lapangan tentu gercep karena kenapa? Ada ambisi-ambisi lain, ambisi birahi politik di luar dari DPR-nya. Contoh itu di mana beliau ini punya impian motivasi untuk menjadi Bupati 01 di Kabupaten Goa. Tentu mengambil kebijakan-kebijakan internalnya, kemudian mengambil kesempatan dalam di mana dia punya kuasa di DPR untuk menjalankan program-program yang tentunya akan membantu dia di pemilu Pilkada 2024. Kemudian urutan kedua saya lihat adalah Fahrudin Rangga dari fraksi Golkar. Beliau saya lihat di mana ketika melakukan kegiatan-kegiatan sangat aktif di dapilnya, terutama di Kabupaten Takalar. Karena kan beliau ini besar di Kabupaten Takalar, di mana pemilu kemarin di waktu masih Pak Bupati Baharudin pada saat itu jadi Bupati Golkar,
dia banyak dibantu dari persoalan itu. Tapi kondisi saat ini saya lihat beliau aktif sekali dalam kegiatan program-program di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun saya tidak melihat bahwa beliau melakukan program ini menggandeng juga kepentingan-kepentingan lain seperti yang saya sebut tadi, Bang Darmawan Samuin. Beliau masih, saya lihat masih standar-standar aja sebagai anggota DPRD provinsi untuk melaksanakan tupoksinya. Kemudian yang saya lihat juga aktif ini dari segi keterwakilan perempuan, Ibu Haja Rismawati Kadir Nyampa. Saya lihat dari sosial media juga saya pantau beliau perempuan karisma. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan di luar dari tupoksi beliau juga aktif. Saya melihat bahwa beliau kalau saya membaca beliau memang khusus untuk masih menduduki DPRD provinsi. Jadi masih satu arah ke sana ya? Ya, arahnya ke sana. Saya tidak melihat menerawang beliau bahwa dia mau melangkah ke arah DPR RI. Dia masih membasis konstituen, menjaganya, merawatnya untuk kemudian 2024 masih DPRD provinsi. Kemudian yang saya lihat juga adalah dari PKS Ibu Haja Meti. Haja Meti ini juga aktif tapi tidak seaktif Ibu Haji Risma, saya lihat itu. Saya juga melihat bahwa beliau juga ini besar dari kemarin perolehan suaranya juga banyak di Takalar. Tapi saya tidak banyak melihat bahwa kegiatan-kegiatan baik itu sosper, baik itu reses terlihat di Kabupaten Takalar. Jadi saya lihat antara aktif dengan tidak aktif ini atau tidak terpublish, tentu ketika tidak terpublish itu juga jadi kelemahan. Ya, mestinya setiap kegiatan dilakukan anggota DPR ini harus dipublish. Ya, supaya publik tahu. Iya, publik tahu kegiatan-kegiatannya seperti apa, menyentuh atau tidak, merata atau tidak. Kemudian saya melihat yang aktif juga ini di Takalar Goa yaitu Kapten Haryadi dari Nasdem. Ya. Beliau sangat aktif. Hampir keaktifannya kalau saya nilai sama dengan Pak Farudin Rangga di Golkar. Karena kenapa? Kunjungan-kunjungannya beliau itu terpublish. Kemudian saya lihat dia lebih banyak menyentuh dari segi sosialisasi, sosper, reses, kemudian bantuan-bantuan terhadap akar rumput ini masyarakat, baik dari segi petani dia juga aktif. Itu yang saya lihat. Artinya dari kinerja beliau ini secara terpublish ini sudah mewakili aspirasi dari dapilnya sendiri. Kemudian Pak Zainal Bate dari Perindo ini saya tidak melihat dia seaktif dengan anggota DPR yang saya sebut ini. Kemudian saya juga tidak terlalu memantau pergerakan dari Pak Zainal Bate. Kemudian Ibu Rismawati dari P3 yang kemarin juga ini saya kira dia Rismayanti Anwar ini saya baru tahu ketika dia mencalek di 2019 tiba-tiba booming. Kemudian gerakan-gerakan yang dipakai beliau itu adalah gerakan-gerakan di mana lebih banyak dari kubu-kubu NU saya lihat itu di sana dia melengket. Baru saya tahu oh ada seorang public figure namanya Rismayanti Anwar. Kemudian keaktifan yang saya perhatikan, yang saya pantau saat ini tidak terlalu aktif, baik yang terpublis maupun tidak yang terpublis. Kemudian siapa lagi Kadir yang Hengki Yasin. Yang saya perhitungkan juga kinerjanya beliau adalah dari PKB, Pak Hengki Yasin. Hengki Yasin ini sangat aktif, baik periode pertamanya maupun sampai saat ini beliau sangat aktif. Di Takalar Goa itu aktif sekali. Hampirlah sejajar dengan Pak Farudin Rangga, keaktifan beliau ke masyarakat dari segi resesnya, sospernya, kemudian bantuan-bantuan dalam bentuk yang lebih produktif ke masyarakat itu saya lihat banget. Kemudian Usman Lonta dari PAN ini saya lihat dia tidak terlalu aktif di Kabupaten Takalar.
Kemudian Lebih banyak di Goa, ya? lebih banyak di Goa. Kemudian beliau juga tidak terlalu banyak terpublish. Entahlah kenapa beliau tidak menggunakan jejaring-jejaring sosial media untuk memberikan edukasi atau pencitraan kepada publik maupun konstituennya. Itu juga saya tidak melihat lebih lebih aktif. Jadi kalau saya rambut sudah semua ya. Sudah. Kalau saya rampung dari segi keaktifan ini hanya 4. Satu keterwakilan perempuan. Kalau perempuannya itu yang saya lihat dari Partai Demokrat, Ibu Haja Rismawati Kadir Nyampa. Itu yang saya lihat. Karena memang dia gencar di sosial media. Kemudian dari Golkar Pak Rudin Rangga. Kemudian dari Nasdem Pak Kapten Haryadi. Kemudian Pak DM. DM. Tapi saya keluarkan DM dari segi keaktifan kinerja karena saya melihat ada Aktif calon bupati. ya aktif, ada yang menggandeng beliau. Ada motivasi lain di luar dari tupoksinya sebagai legislator Sumsel. Mungkin untuk saat ini itu dulu Wah. nanti Pembuka dari Kakak Dirlensa yang menjabarkan. Direktur Link Indonesia Dinda Herman Sijaya membuka, mengawali dengan membedah 9 anggota DPRD provinsi yang terhormat. Saya langsung ke Pak Direktur Lensa Indonesia. Seperti apa kita melihat kinerja mereka dan sejauh ini apakah mereka yang banyak tidak memunculkan kinerja-kinerjanya itu dianggap idealkah, baguskah, atau menurut kita seperti apa? Karena menurut saya sebagai pertanggungjawaban publik ya harusnya harus transparansi ya. Seperti apa Pak Direktur Lensa? Silakan. Iya, terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dir, saya hormati Pak Direktur Link Indonesia dan seluruh sahabat Tipiso yang menyaksikan kita punya diskusi pada malam ini. Baik, jadi kalau dari segi apa ya tadi ya? Kinerja saya dan kira transparansi. ya transparansi hanya metode mungkin yang berbeda. Hanya metode yang berbeda, ada yang nampak, ada yang mungkin tidak nampak seperti itu. Karena itu tadi ada 3 model saya lihat, ada yang nampak, ada yang silent, ada yang dia pakai keduanya, kan begitu. Dari beberapa figur ini saya juga yang paling menonjol di Dapil 3 ini memang ya Wakil Ketua DPRD Sulsel Pak Darmawan Samuil. Entah itu beliau punya agenda mau jadi bupati di Goa atau bagaimana, yang jelas beliau sangat menikmati kerja-kerja legislatif, saya lihat agak enjoy, pokoknya aktif sekali dan mungkin karena keaktifan beliau sehingga dia ada daya dorong dari publik untuk maju sebagai salah satu figur di Goa untuk menjadi calon bupati. Seandainya semua anggota DPR dari Dapil 3 pergerakannya seperti itu, luar biasa, saya kira ini kebanggaannya warga terkait dengan wakil dari Dapil 3. Memang sangat menonjol ini beliau, sangat menonjol, dan sekarang dipersiapkanlah, banyak yang mempersiapkan beliau dan banyak mendorong beliau untuk maju sebagai salah satu kandidat calon bupati di Goa. Terus yang terbuka juga kelihatan itu ada Ibu Risma Kadir Nyampa. Yeah. Beliau memang dari dulu dia aktif juga di organisasi, dan selain dia sebagai anggota DPR, Pak Dir, beliau sebagai ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan di Palangga. Jadi tentu double keaktifannya kan begitu. Istri camat ya? Istri camat beliau. Iya, jadi suaminya camat Palangga dan memang sama-sama aktif seperti itu. Beliau juga bagian dari semua kegiatan partai itu dia aktif, ya dia aktif di situ. Organisasi-organisasi ormas ada kegiatan dia selalu tampil di situ. Dan cukup transparan gerakannya. Cukup kelihatan lah, cukup kelihatan. Artinya
beliau ini dia mampu membangun stabilitas jaringannya, tetap dia rawat seperti itu kelihatan. Nah, yang lain ini seperti yang dari Takalar saya tidak terlalu pantau, ya cuma saya memprediksi saja situasi yang akan terjadi di Takalar itu di Pak Fahrudin Rangga itu dengan beralihnya ke Saudara. P3 ini Pak P3. Burhanuddin Baharudin itu nanti agak kewalahan nanti dia di Golkar kan gitu. Karena saya lihat ini ada garis lurus antara Pak Fahrudin Rangga dengan Burhanuddin Baharudin kan begitu. Nah itu kalau Pak Yasin, Pak Hengki Yasin saya kira dari dulu dia juga aktif. Saya kira saya kenal baik dia aktif. Dia senang memang bermasyarakat seperti itu. Nah, yang lain ini seperti Pak Usman Lonta itu memang tidak kelihatan dia punya kerja-kerja politik. Tetapi jangan salah dia aktifnya ceramah, aktif di pengajian, aktif di pelatihan-pelatihan. Dia siklusnya ke situ, pengembangan SDM. Nah, memang dia tidak kelihatan bagi-baginya. Walaupun sebenarnya dia punya jaringan di beberapa kelompok tani. Nah, Pak Usman ini kan sudah beberapa kali opot melalui Goa dan basisnya itu Goa. Walaupun beliau adalah orang dari Jeneponto, tetapi dia punya basisnya jelas dia. Nah, beliau ini saya melihat kerja-kerjanya politik terukur. Jadi dia pokoknya yang penting kita terpilih duduk ya itu lumayan lah seperti itu. Dan itu dia jaga terus, hubungannya dengan anggaplah Muhammadiyah, dengan kelompok tani, dengan akademisi dari alumni Unisbu dan sebagainya kan. Nah, gitu. Kalau Pak siapa lagi? Siapa? Pak Kapten Haryadi. Beliau ini kan jelas juga dia punya jalur Nasdem, keaktifannya dia tidak mengedepankan juga media, tetapi dia aktif. Sering tiba-tiba ketemu di kumpulan orang, ada orang berduka dia ada, orang pesta dia ada. Jadi hubungan emosional yang dia bangun adalah hubungan yang tidak terlalu formal. Gayanya beliau ini pendekatan non formal di kalangan masyarakat. Jadi basisnya juga ini kayak permanen juga dia, karena dia di DPR Kabupaten Goa itu jelas tinggi sekali dulu, signifikan sekali suaranya, terus maju di apalagi di caleg provinsi itu juga bisa terpilih. Nah kalau jaringannya, kalau Ibu Rismayanti Anwar, beliau sebenarnya keaktifannya itu silent juga, karena dia kan jalur dan tanda kutip jalur Departemen Agama betul. Karena dan beliau juga aktif sebagai istri Kepala Kanwil Agama Sulawesi Utara karena ikut sama suaminya ke sana dulu kan Kanwil Sulsel. Nah, beliau mungkin tidak kelihatan, tetapi beliau ini jaringannya di Goa itu jelas. Apalagi dia bawa bendera P3 seperti itu. Kekuatannya memang ini mungkin pendekatan memperjuangkan ini tidak perlu terlalu terekspos, tapi tercapai agenda bidang keagamaan, bidang masyarakat seperti itu. Nah, sama dengan yang dialami seperti Pak Ansar Senal Bate. Ansar Senal Bate juga tidak terlalu kelihatan dia punya pergerakan, tapi beliau ini yang saya tahu kan di Golkar, beliau lama di Golkar, pernah juga jadi ketua DPR. Saya paham beliau ini eksekutor. Jadi apa yang menjadi aspirasi masyarakat tidak ada cerita, langsung dikerja begitu. Ini polanya beliau. Memang dari dulu memang pola-pola beliau ini tidak terlalu menampakkan diri, memang bermain di belakang layar, tetapi real dia bisa menyelesaikan sebuah persoalan tanpa dia harus tampil di depan publik.
Seperti itu. Memang yang terpilih dari Dapil 3 ini, ya saya anggap memang rata-rata kokoh seperti itu. Dan terus dia mempertahankan posisi. Beberapa yang muncul ini kan sudah teruji. Ya kecuali mungkin yang pemain yang baru kemarin dari Ibu Risma Yanti ya, Risma Yanti. Tapi memang kan jalurnya sudah jelas dari P3. Nah, Ibu Meti ini yang saya anggap sebagai figur baru yang tiba-tiba booming juga. Dan basisnya di Goa itu di dataran tinggi. Dataran tinggi. Yang saya pahami dari beliau, itu masyarakat tidak terlalu, pergerakannya tidak didominasi oleh Ibu Dewan ini, tetapi dari kekuatan sosialisasi dari suaminya, gitu, dari dataran tinggi. Itu yang pendekatan itu. Nah, ini kondisi di lapangan. Nah, kita kembali ke situasi mereka, persepsi publik, persepsi pengamat di lingkaran DPR sebagai untuk menjalankan tupoksinya sebagai legislasi, sebagai penganggaran dan pengawasan. Ini nyaris tidak begitu nampak di media. Ini kan harus dimediakan ini. Dimediakan sebenarnya dan harus tersosialisasi ya apa yang terdorong ke sana kan yang diperjuangkan di DPR. Terus aspek pengawasan apa yang selalu menjadi perbedaan yang dia munculkan kan seperti itu. Dan dari segi penganggaran ini saya lihat mereka lebih mengedepankan anggaran yang dia perjuangkan itu dia sendiri yang kawal ke bawah seperti itu. Saya kira masing-masing kalau di DPR provinsi pasti aspirasinya mereka sendiri yang eksekusi seperti itu, yang kawal, karena ini terkait dengan penguatan basis. Nah, itu yang mungkin kelihatan di DPR dan yang tidak kelihatan dari Dapil 3 ini. Tentu yang kita berharap bahwa bisa selain tidak apalagi selain di media sebenarnya itu juga harus tampil di masyarakat karena ya masyarakat sering melihat apa yang bisa berefek langsung kepada dirinya seperti itu. Nah, makanya itulah mungkin yang dia tampilkan beberapa figur yang main terbuka ini karena itu mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang bisa berdampak kepada mereka seperti itu. Itu mungkin pembuka Pak Dir. Baik. Sahabat dan sobat episode. Kedua Pak Direktur kita telah memberikan tanggapan pembuka dari tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita kembangkan sahabat dan sobat. Saya kembali ke Dinda Hermansyah dari Perlin Indonesia. Kalau dilihat peran dan fungsi anggota DPRD provinsi, seperti apa sih kekuatan dan power anggota DPR provinsi dalam mengawal kebijakan-kebijakan Pak Gubernur ya, harus dikatakan di lingkupnya provinsi ya. Dan dari pantauan kita, adakah program-program gubernur yang dikawal oleh mereka yang berdampak langsung pada pembangunan di dapilnya Goa Takalar? Kalau untuk saat ini programnya Pemprov di Goa Takalar ini saya tidak melihat bahwa anggota DPR legislator ini mengawal apa program di dapil Goa Takalar, karena yang tidak saya lihat adalah di DPR ini tertutup. Tidak ada edukasi atau sosialisasi atau TV DPRD provinsi ini apa yang diprogram oleh Pemprov untuk dikawal di dapilnya ini, itu yang tidak kelihatan bagi kami. Tidak kelihatan di publik bahwa ada memang program yang dikawal oleh anggota DPR mulai perancangan sampai dengan implementasi. Mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengawasan, itu yang tidak publik tahu.
Jadi kalau kita berbicara apa yang dikawal oleh anggota DPR dari Dapil Goa Takalar ini, tentu saya katakan saya tidak melihat apa yang mereka kawal. Karena ini tertutup. Tertutup di dalam konteks di ruangannya anggota DPR. Nah, kalau mestinya anggota DPR dari setiap dapil ini, ketika ada program pemerintah di dapil tersebut itu mesti dipublish ke publik, supaya publik menilai dari segi apa yang mereka lihat ini ada kinerja dari keterwakilan aspirasinya publik. Kalau untuk saat ini tidak ada, Kak Kadir. Jadi memang sarannya ke depan bahwa harus ada TV DPRD provinsi yang bisa menyiarkan supaya publik tahu perkembangan dari apa kinerja dari seorang anggota DPR dengan tupoksinya yang hanya 3, hanya penganggaran, kemudian legislasi, kemudian pengawasan. Kalau kita berbicara pengawasan, apa yang beliau awasi? Kalau kita berbicara dari penganggaran, anggarannya mau dikemanakan? Kalau kita berbicara legislasi, ya tentu perda apa yang diperjuangkan. Nah, itu yang mesti dijabarkan, bukan hanya dari segi misalnya yang dilakukan oleh setiap anggota DPR yang di komisinya. Misal ada perda yang mau digarap ini hanya melakukan sosialisasi terbatas. Saya katakan terbatas karena pesertanya itu ya kemungkinan maksimal 100 orang. Ini yang tidak mengcover misalnya 0,0% dari dapilnya. Kalaupun misalnya ada beberapa kegiatan sosialisasi perda ini yang mau digenjot, itu pun tidak mencukupi keseluruhan dari konstituennya. Jadi tidak mencukupi. Jadi tentu yang saya sampaikan bahwa apa yang menjadi akuntabilitas kinerjanya anggota DPR ke publik itu tentu dengan adanya TV. TV ini sebagai akuntabilitas bahwa saya sebagai anggota DPR ini sudah melaksanakan tugas dari 3 tupoksi yang saya emban semenjak saya dilantik. Mestinya seperti itu, Kak Kadir. Jadi kalau melihat di dapil Goa Takalar ini apa yang dikawal dari programnya Pemprov oleh anggota DPR, saya tidak melihat itu, Kak Kadir. Jangan-jangan memang powernya DPRD provinsi ini di bawahnya gubernur. Bagaimana kecoba? Nah, entahlah. Kalau anggota DPR eksekutif dengan legislator ini tentu harus menjadi tingkatan check and balance-nya. Harusnya berimbang. Berimbang. Kalaupun keberimbangan check and balance-nya ini dianggap tanda kutip bahwa kalau saya mau, kau juga mau. Kalau saya maunya diam, kamu diam. Saya tidak tahu nih persoalan seperti itu, Kak Kadir. Tapi kan tentu anggota DPR ini lebih di atas. Karena aspirasi rakyat ini disampaikan ke eksekutor, yaitu pemerintah eksekutif. Tentu apa yang diinginkan rakyat tidak sesuai dengan program pemerintah, ya DPR ini fungsinya itu. Memperjuangkan. Tapi kalau untuk saat ini, hubungan humanis antara eksekutif dengan legislator ini fine-fine aja. Artinya tidak ada riak-riak. Seperti itu juga kalau kita mengatakan bahwa program pemerintah Pemprov ini ke Goa Takalar ini apa yang dikawal, tidak ada juga riak. Yang banyak riak itu hanya orang-orang yang punya kepentingan dan kepentingannya tidak terakomodir. Mungkin seperti itu. Pendalaman dari Direktur Lensa Indonesia Dinda Hermansyah. Saya kembali ke Pak Direktur Lensa Indonesia. Kalau dilihat Kabupaten Goa dan Takalar, terkhusus Kabupaten Goa yang sangat dikenal oleh Pak Direktur daerah ini, apa sih sebenarnya yang sangat urgent dan seharusnya menjadi perhatian utama 9 perwakilan dapil 3 ini yang patut dipantau dengan serius atau dikawal, Pak Direktur? Misalnya dari segi pembangunan atau dari segi hal-hal yang terjadi di sana, apakah bencana atau apa? Seperti apa kita melihat situasi itu dan apa yang urgent yang harus diperjuangkan oleh mereka menurut Pak Direktur? Iya, jadi sebenarnya daerah Goa Takalar ini kan ada program strategis pemerintah provinsi dulu.
Ya, bahkan sudah dibikinkan peraturan presiden, yaitu program Metro Maminasata. Jadi Maminasata ini kan mestinya ini yang dikawal. Ini yang dikawal. Dikawal karena sebenarnya sudah menjadi agenda nasional yang lahir dari provinsi. Ya, ada di situ kawasan terintegrasi. Nah, ini tidak ada apalagi muncul anggota DPR yang mengawal ini barang. Di eranya anggota DPR Iya, saat itu. mestinya kan sudah ada tempat pembuangan sampah regional di sana itu kan selalu dia bebankan ke pemerintah kabupaten. Nah, kabupaten juga kan perlu asistensi koordinasi dengan provinsi. Nah, anggota DPR menurut saya ini adalah bagian dari pemerintah provinsi yang harus melanjutkan ini. Bagaimana konsep yang dulu, bagaimana kalau ada yang perlu dievaluasi, harus dievaluasi, bagaimana. Sekarang ini kan semakin kabur ini konsep strategis Maminasata. Iya, karena anggaplah perkembangan ekonomi masyarakat yang seperti maju dengan sendirinya karena masyarakat sendiri yang bergerak seperti itu, sehingga pemerintah untuk melakukan penataan kota, penataan kawasan itu semakin kewalahan, terutama persoalan tata ruang, pembebasan lahan dan sebagainya semakin mahal, Pak. Nah, sementara karena tidak ada sebuah pengawalan yang bagus dari anggaplah hubungan provinsi dengan DPR menata kawasan strategis Maminasata ini, sehingga mengarah ke kesemrautan. Ya, kita anggaplah di Goa sudah melakukan perda pemindahan ibu kota, ya sudah diputuskan di DPR melalui kepimpinannya Pak Iksan. Itu mestinya kan ditindaklanjuti di provinsi dan terkoordinasi dengan baik. Itu sudah harus berjalan karena ini tuntutan masa depan seperti itu. Itu bagian dari agenda strategis Maminasata. Terus kita belum ada agenda perkeretaapian mengarah ke selatan kan seperti itu. Nah, sementara yang utara kan sudah jalan. Nah, kita selalu diiming-imingi dengan baru mau akhirnya naik harga lahan. Sebentar susah lagi orang digusur, dia semakin kokoh dia punya. Sekarang pelebaran jalan juga mungkin diporos kan, walaupun agenda nasional jalan nasional, tapi kan harus ada keterlibatan provinsi. Nah, sejauh mana kan itu tadi agenda strategis satu. Yang kedua adalah agenda kebutuhan vital masyarakat, infrastruktur. Iya, jalan provinsi. Nah, kita masih sering kalau ada jalan provinsi yang rusak parah dan masyarakat mulai berteriak, baru baku lempar tanggung jawab. Coba cek juga Pak. Ya itu. Kalau dari Makassar ke Takalar ya, nggak sampai 2 jam. Itu. Sangat. Ini kan ini kawasan Makassar, Goa, Takalar. Ini area macet kan begitu. Nah, di sini kan tumpang tindih lagi. Sebenarnya tidak ada yang memberikan solusi. Mestinya lakukan koordinasi. Jangan bilang ini tugasnya provinsi, ini tugasnya pusat. Artinya itu menurut saya itu bukan solusi. Bukan solusi. Nah, DPR bisa mendudukkan semua stakeholder yang ada di situ, menyebatani semua, menghubungkan daerah dengan pusat, daerah dengan provinsi itu sendiri seperti itu, sehingga ada solusi. Jangan baku lempar tanggung jawab seperti itu. Jadi tidak ada penyelesaian. Nah, ini kan persoalan besar nanti nih. Ya, belum lagi persoalan pertanian kita yang lebih banyak kita didominasi oleh masyarakat pertanian. Kita terus membuat jalanan, tidak ada perencanaan membuat kanal baru, membuat sungai baru, membuat normalisasi saluran air dan sebagainya. Semua menutup saluran air yang ada. Bikin drainase, bikin trotoar, menutup saluran air, Pak. Sebentar banjir. Nah, ini kan
Artinya anggota DPR ini harus turun di masyarakat baru melihat perencanaan strategis ke depan. Karena ini daerah ini Goa Takalar ini ada daerah metro, Pak. Dia sangat sama-sama berbatasan dengan Makassar. Iya. Banyak sekali orang Makassar tidurnya di Goa Takalar. Tuh ini kerjanya di Makassar. Iya, gitu. Jadi agak kompleks memang persoalan ini. Makanya anggota DPR di Dapil Goa Takalar sebenarnya ini dia harus lebih aktif dan dia bisa agak strategis mencari solusi untuk membantu pemerintah provinsi, terutama Pak Gubernur, untuk pengembangan daerah ini. Karena kapan daerah ini tidak berkembang, Goa Takalar tidak berkembang, dibiarkan begini-begini saja, itu menjadi sebuah persoalan besar di masa yang akan datang, Pak. Iya, mulai pelebaran jalannya, pertaniannya, sampahnya, dan sebagainya. Belum lagi persoalan budayanya. Ya. Saya kira, nah ini kan daerah bersejarah ya, harus dijaga itu. Ya. Mungkin itu Pak Dir. Baik. Ya. Pendalaman juga dari Pak Direktur Lensa Indonesia memperkaya. Ini pertanyaan terakhir untuk kedua Pak Direktur ini. Tentu peluang kembali terpilih atau peluang dia berpindah misalnya menjadi calon bupati sebesar apa, kita melihat. Ya mungkin kita bisa membagi dari 9 nama. Kalau beliau Pak Rangga, Pak Hengki, kemudian Kapten Haryadi dan ya Ibu Hajameti. Seperti apa kita lihat peluang mereka untuk kembali duduk sebagai calon provinsi berikutnya atau lompat ke calon DPR RI atau lompat ke calon bupati. Nah, ini dah itu sekarang. Oke, terima kasih Kak Kadir. Kalau dari persoalan peningkatan atau naik level birahi politik, tentu saya lihat dari 9 nama-nama ini hanya satu yang saya melihat ada birahi yang lebih di atas tajam untuk menjadi seorang kepala daerah naik level lah. Itu hanya Bang Darmawan Samuin DM. Hanya itu yang saya lihat. Ada birahinya memang karena di setiap di pemilu lalu ini sudah menggenjot berupaya dengan berbagai macam strategi untuk melawan kemarin Pak Adnan. Namun itu tidak seperti dengan ekspektasi konstituennya sehingga berubah. Namun pada saat ini saya lihat telah membangun jejaring-jejaring itu dengan membuat komunitas-komunitas baru terkait dengan DN untuk merubah mindset baru Kabupaten Goa. Kalau saya lihat Farudin Rangga ini punya peluang menjadi seorang bupati Takalar dengan basis saudaranya. Tentu itu lebih menguatkan kepada calon bupati. Jadi Farudin Rangga punya peluang untuk naik level menjadi seorang kepala daerah. Kalau berbicara ke DPR RI itu saya tidak melihat pergerakan tim sampai ke bawah bahwa beliau atau akar rumput di bawah ini menggiring opini untuk beliau ke Senayan. Saya tidak melihat itu. Jadi yang saya lihat hanya adalah beliau bisa punya peluang untuk menjadi seorang bupati di Kabupaten Takalar. Kemudian Cap yang saya lihat ini pergerakannya ke bawah, Kapten Haryadi ini tentu dia masih melirik untuk menjadi seorang anggota legislator DPRD provinsi. Kemudian yang lainnya Ibu Risma juga Ibu Risma Wati Kadir Nyampak, Demokrat ini saya tidak melihat bahwa beliau melirik Senayan juga, tidak. Tapi saya lebih membaca beliau pergerakannya tetap pada merawat konstituennya supaya bisa terpilih kembali di DPRD provinsi. Kemudian yang lain daripada itu Pak Hengki ini dari PKB itu juga punya peluang menjadi bupati di Kabupaten Takalar. Karena kita lihat kemarin perolehan suara dari pemilu 2019 itu cukup signifikan. Apalagi di Takalar. Luar biasa pergerakannya. Sampai saat ini pergerakan beliau itu masih jalan dan sangat aktif. Jadi beliau punya peluang untuk menjadi seorang kepala daerah bupati di Kabupaten Takalar. Di luar daripada itu, tentu yang saya baca, yang saya simak, masih pada posisi DPRD provinsi.
Jadi 9 anggota DPRD perwakilan Dapil Goa Takalar ini hanya itu tadi, DM dan Farudin Rangga dan Pak Hengki ini yang punya peluang untuk menjadi seorang kepala daerah, naik, meningkatkan birahi politiknya supaya tidak menotong hanya di persoalan legislator. Tentu orang-orang seperti yang saya sebut tadi ini punya kekuatan, kemudian punya pengetahuan menjadi seorang eksekutif. Seperti itu kan? Baik. Saya langsung ke Pak Direktur. Dari 9 nama ini, tadi beliau sudah menyebutkan beberapa, Pak Direktur. Apakah kalau mereka memilih kembali menjadi anggota DPRD provinsi, bisakah mereka kembali 9-9-nya ini lolos? Kalau tadi yang mau maju menjadi calon bupati kan, ya bukan berarti bonus menjadi bupati ya. Iya. Tapi Ada peluang. ada peluang. Nah, kalau anggaplah misalnya kembali mereka duduk maju sebagai calon legislatif, lebih besar mana peluang kacamata Pak Direktur? Kembali Oppo atau ada yang mungkin tersandung di antara mereka dalam kajian kita untuk kembali terpilih menjadi anggota DPRD provinsi? Ya, saya lihat semuanya masih kuat untuk kembali terpilih. Masih lebih kuat ya? Masih lebih kuat karena ini semua ini agak teruji dan basisnya jelas semua ini. Jelas semua. Kecuali ketika ada yang konstelasinya berubah nanti, ada yang pindah partai dan sebagainya, itu mungkin agak bisa berubah seperti itu. Nah, saya sepakat tadi Pak Direktur bahwa banyak nanti yang mau jadi calon bupati di sini. Ya, di Goa itu termasuk Pak Darmansyah kan sudah anggaplah sudah deklarasi, sudah memungkinkan semua indikator dia sudah miliki dan persiapannya sudah berapa tahun kan begitu. Nah, sebenarnya di Goa itu ini Ansar Senal Bate ini sebenarnya ada peluang juga sebenarnya. Cuma mereka ini menunggu saja perintah. Beliau ini taat perintah, sama seperti taatnya Karengkio. Samina Watana ya. Iya, begitu. Tetapi mereka ini kan pernah mantan ketua DPR, DPRD Goa kan begitu. Dan dari segi semuanya dia miliki. Jaringan, finansial, manajemen, beliau eksekutor, mantan ketua AMPI, AMPG ya. Pokoknya sebenarnya beliau ini tenang, tapi diam-diam, tapi sebenarnya kekuatan ada sama dia juga kan begitu. Ini lupa selalu dibahas ini dan beliau ini sepertinya berapa lama menjadi anggota DPR Pak? Dia berapa periode di Goa, baru maju lagi di provinsi. Nah, seperti beliau ini hanya menunggu perintah. Nah, terus Haji Risma Nyampa juga itu ya bisa saja di persiapan juga untuk posisi wakil, karena kan ya posisi perempuan ya cocoknya wakil gitu, karena ya kita daerah yang basis NU Muhammadiyah kan masih menganggap perempuan masih posisi wakil lah seperti itu. Itu bisa saja dia naik kelas, dia masuk bertarung di eksekutif, nanti muncul petarung-petarung baru. Tetapi kapan mereka masih mendominasi di legislatif, agak susah petarung untuk rebut ini. Karena masing-masing punya masing-masing masih kuat seperti itu. Ya butuh propaganda dan butuh gerakan untuk ditarik turun mereka ini. Tapi agak susah saya kira seperti itu, karena dia selain senior agak kekuatannya juga, dan Goa itu sangat mudah artinya petanya sudah dia kapling kan begitu. Sudah beli kapling. Iya, jadi yang muncul nanti sisa yang penambah suara. Gitu. Begitu kondisinya kira-kira di dapil 3. Kecuali di Takalar itu mungkin lain. Karena Takalar ini kan kalau dari segi kuantitas kan 2 yang mewakili Takalar, Pak Hengki dengan Pak Rangga. Ini kan dari 9 anggota DPR Goa Takalar itu rata-rata dari Goa. Nah ini Takalar pasti
ada konsolidasi internal daerah mengevaluasi kenapa kita hanya 3 perwakilan ini kan. Nah, itu nanti karena kita gabung di situ. Nanti terjadi konsolidasi nanti. Dia pasti merebut. Nah, dulu kan Aji Ikrar kan direbut sama Ibu Risma untuk jalur Demokrat kan begitu. Nah, itu nanti kompetisinya nanti antar daerah. Dan ini kemarin ini terjadi, ini bagian dari skenario-nya Pak Iksan dulu terkait dengan ada pola-pola ya 147 pemetaan caleg itu sehingga bisa dia teratur cara mainnya, bisa teratur target-targetnya sehingga semua bisa terpilih. Karena kalau tidak diatur, tidak dimanage, itu merugikan daerah. Kalau semua bertarung, Pak, banyak suara tapi tetap di satu yang terpilih kan? Iya, betul. Nah, makanya di gua itu ada desain begitu, Pak Tir. Sehingga banyak yang terpilih. Ya, jadi terdistribusi barang dan terpetakan dengan baik. Sehingga banyak. Nah, kemungkinan besar nanti Takalar juga lakukan seperti itu. Iya, anggaplah dari Galesong, 2 yang wakili dari Polong Bangkeng apa tuh. Nah, bisa. Jadi dia pasti desain begitu. Karena kita penggabungan daerah dan sangatlah mempengaruhi keterwakilan daerah di legislatif. Ini kan yang gua Takalar pasti di Takalar dia juga pergerakannya tuh. Betul. Iya, aspirasinya juga lebih banyak ke situ. Iya. Nah, ini orang gua juga pasti begitu. Dan mungkin kalaupun ada di aspirasinya ke Takalar itu karena ada keluarganya mungkin itu kan. Ada keluarganya pasti keluarganya situ. Jadi ini terkait dengan strategi kepentingan daerah dan itu jitu apa yang dilakukan rumus yang dipakai dulu almarhum ini sangat jitu untuk kepentingan daerah ya, kepentingan daerah. Nah, kita sisa berharap yang berapa orang ini maksimal lah daerah supaya bisa opo. Ya, bisa opo. Kalau agak bagus kayak kita ini enggak perlu maju. Gitu. Ngapain lagi kita mau kalau sudah terwakili kan? Ya, termasuk yang mau jadi calon bupati kalau ya Anda saja dulu kan karena sudah memiliki indikator. Saya kira itu. Baik. Ya. Baik, sahabat dan sobat episode kedua, Pak Direktur kita telah membedah tema diskusi kita dengan sangat seksama, sangat ilmiah, dengan tentu basis-basis data yang sangat akurat dan pantauan-pantauan yang sangat akurat. Terima kasih, Binda Direktur, Pak Direktur. Sampai ketemu pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.